Ini adalah kasus kehamilan pertama pada seorang ibu, di mana pada saat dia melakukan pemeriksaan, hasil labnya menunjukkan infeksi sitomegalovirus, dan itu sungguh membuat dia prihatin juga ya. Pada kehamilan pertama kali, janin sudah terpapar oleh infeksi virus sitomegalovirus, dan itu sungguh membuat ya cukup bermasalah. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan pertama pada minggu ke-9-10, dan pada saat kita melakukan pemeriksaan ini ada sesuatu yang membuat pemeriksaan ini benar-benar harus saya lakukan dengan cukup teliti dan cukup lama ya, mencapai sekitar 9-10 menit. Perhatikan, ini adalah struktur embrio yang pertama kali terlihat, janin 9-10 minggu, tapi bentuk kepalanya yang seharusnya apabila ibu-ibu sudah melihat tampilan embrio 9-10 minggu pasti akan melihat dengan jelas kondisi. Kenapa kita begitu mencurigai kondisi janin saat ini? Jadi yang kita temukan adalah struktur pembentukan batok kepala yang tidak sempurna, yang kemungkinan diakibatkan oleh terpaparnya kehamilan trimester pertama ini dengan infeksi virus sitomegalovirus itu. Jadi inilah kondisi akrania atau bayi tanpa tempurung kepala yang terbentuk. Jadi bentuknya ini, bentuk kepalanya tidak bulat lagi, tapi seperti ada tonjolan yang keluar dari bagian kepalanya. Ya, jadi ini kita lihat nih, yang saya tunjuk ini adalah seolah-olah otak dari janin ini keluar dari rongga kepala. Namun saya sendiri belum mau untuk mengambil suatu kesimpulan, karena ya saya minta ibunya kontrol dalam 1 minggu 2 minggu ini untuk kita melihat perkembangan kondisi yang kita curigai sebagai akrania atau bayi tanpa batok kepala. Jadi karakteristiknya itu bagian tempurung kepala yang tidak terbentuk itu membuat jaringan otak keluar dari batok kepala yang tidak ada itu. Ya ini yang kita lihat, ini tonjolan di kepala. Jadi seolah-olah ada bagian yang keluar, bentuk kepalanya tidak bulat, seolah-olah seperti memakai hat atau topi ya. Sementara kehamilannya ini menuju ke 9 minggu, jalan 10. Sebenarnya ini sangat awal, tapi ya apa boleh buat, kondisi yang kita sudah curiga ini ya kita harus sampaikan. Apapun itu, kita harus menginformasikan pada orang tua agar dia tahu, terutama paparan infeksi virus sitomegalovirus, jadi bisa membuat janin itu cacat sejak awal kehamilan. Kenapa kita selalu melakukan pemeriksaan TORCH, toxorubella, sitomegalovirus, herpes? Ya inilah salah satu yang kita curigai, akhirnya berujung dengan kondisi akrania atau bayi tanpa tempurung kepala, dan ini sangat-sangat awal kita bisa mendiagnosa pada usia kehamilan 9 minggu. Ya, kehamilannya sendiri, kantung hamilnya bagus, air ketubannya semuanya oke. Tapi sayang sekali ya, kalau sekali terpapar oleh infeksi virus, itu akan ada di tubuh si ibu dan bisa menyerang janin sejak awal. Maka selain kita berikan terapi antivirus ya, kita memberikan asam folat dosis tinggi. Sayangnya itu sudah telat ya, kita tidak bisa merubah kondisi yang sudah terjadi. Kondisi bayi tanpa tempurung kepala itu tidak akan bisa pulih, tempurung kepalanya tumbuh kembali, atau kita rekonstruksi tempurung kepalanya tidak akan mungkin. Jadi kalau ini suatu kasus akrania, minggu depan ini akan sudah terdiagnosa dengan sangat jelas. Dan 12 minggu apalagi itu sudah kelihatan jelas sekali ya. Ini
ini jarang sekali kondisi yang bisa kita temukan pada 9 minggu karena USG-nya cukup tajam, kita bisa melihat dengan sempurna. Ya, jadi dan juga kita butuhkan juga ya pengalaman untuk mengamati kasus-kasus sedini mungkin seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan kehamilan 9-10 minggu dengan video edukasi yang lain kan ibu-ibu bisa melihat betapa kalau janin sempurna itu kan tempurung kepalanya bulat utuh. Ya, jadi ini terbungkus dalam selaput amnion. Tapi bentuk kepalanya tidak sempurna. Ya, seperti menonjol begitu. Kalau istilahnya itu namanya Mickey Mouse sign. Jadi kalau kepala Mickey Mouse kan ada tonjolan kiri ke kanan, yaitu yang dikenal sebagai struktur akrania atau Mickey Mouse, tanda Mickey Mouse itu. Tuh bentuknya seperti inilah. Jadi otaknya keluar karena tempurung kepalanya tidak terbentuk, dan ini sayang sekali sudah terjadi awal sekali ya, jadi sudah 9-10 minggu dengan ibunya terpapar oleh infeksi sitomegalovirus. Itulah kenapa pada setiap kehamilan saya selalu meminta ibu-ibu itu sedini mungkin melakukan pemeriksaan laborat agar kita bisa mengetahui kondisi paparan virus. Masalahnya, kalau akhirnya sudah terpapar dan dia sudah menyerang janin, ya tidak ada satupun yang bisa kita lakukan lagi. Dan begitu nanti kehamilan itu mungkin berkesempatan untuk hamil lagi, karena ini kondisi yang sangat mematikan ya, bukan kondisi yang ideal untuk bisa kompatibel hidup. Maka sejak awal terapi antivirus sudah harus kita berikan untuk mengeliminir virus sitomegalovirus itu. Dan kita anjurkan sejak awal mengkonsumsi asam folat dosis tinggi sebelum kehamilan direncanakan pada kehamilan berikutnya. Jadi inilah hamil 9-10 minggu dengan kondisi janin tanpa tempurung kepala atau akrania.